politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Selamat pagi ya. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa. Apa kabarnya nih pemirsa? Senang rasanya hari ini saya Raudloh Rida dan tentunya ada partner baru saya nih. Boleh dong dikenalin dan disapa pemirsanya nih Sal. Halo, selamat pagi pemirsa. Perkenalkan aku Salma. Nah, dan hari ini tentunya pemirsa di pagi seru ya, kita mengulas berita no kaku-kaku akan ditemani dengan Salma dan juga akan ditemani dengan berita-berita ter-up to date. Nah, jadi Sal, tentunya di hari Selasa ini cerah ya? Cerah banget, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau biasanya hari Selasa nih beberapa pekan ke belakang ini selalu hujan, ini hari ini cerah dan semoga pemirsa setia Sultan TV yang sedang menyaksikan program Pagi Seru ini diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya hari ini. Nah oke, langsung aja nih Sal. Pertama nih kita punya berita yang akan kita ulas kepada pemirsa. Salah satunya ini mengenai misteri pagar laut. Wah ini masih bergulir nih ya. Kalau kamu sendiri mengikuti nggak nih berita terkait dengan misteri pagar laut ini Sal? Untuk misteri pagar laut ini aku sedikitnya mengikuti sih Karida. Karena yang informasi yang aku dapat itu sekitar ada kurang lebih 30 km pagar laut yang ada di perairan Kronjo atau Tangerang. Betul begitu. Sekali. Dan ini juga bahkan tadi ya ada di Kabupaten Serang, kemudian juga di Tangerang, bahkan kemarin juga sempat beritanya ada di Bekasi. Betul. Nah tapi ya ini ternyata dramanya ini nggak selesai. Dan yang terbaru nih ya, kemarin Menteri KKP minta TNI Angkatan Laut menghentikan sementara pembongkaran pagar laut. Dilansir pemirsa dari kompas.com, Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono berkoordinasi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali terkait pembongkaran pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Seperti yang dilansir dari berita tersebut bahwasanya alasan Menteri KKP untuk memberhentikan pembongkaran pagar laut ini karena ada beberapa hal yang memang harus dibuktikan dan juga divalidasi dengan jelas. Bahwasanya Menteri KKP bilang bahwa hal tersebut harus dibuktikan secara jelas dulu. Ini adalah ulah siapa begitu Karida? Betul, jadi sebenarnya ini simpang siur sih ya kalau kita lihat. Dan sebenarnya kita sebagai masyarakat juga jadinya kok terheran-heran gitu. Kenapa jadi terheran-heran? Karena di satu sisi dari Menteri Kelautan atau KKP tersebut juga menyatakan bahwa pembongkaran ini harusnya tidak terjadi. Atau dalam artian mungkin bisa menunggu. Karena kan masih proses investigasi. Betul. Namun ya dari pemerintah ataupun dari ibaratnya ini pihak tertinggi lah ya di Republik Indonesia yaitu Presiden, ini udah langsung memerintahkan ya, salah satunya ini melalui dari TNI seperti itu untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi kan ini merasa kebingungan ya. Betul. Loh, kok ini stakeholders yang ada kenapa tidak saling berkoordinasi seperti itu. Belum lagi ini juga pemirsa yang mengejutkannya, kemarin juga beberapa orang ini akhirnya juga ibaratnya mengklaim ya, bahkan ini juga sudah dibenarkan oleh Menteri ATR ya, Badan Pertanahan Nusron Wahid yang menyatakan bahwa beberapa orang sudah ada yang memiliki sertifikat HGB atau hak guna bangunan. Nah ini menjadi pertanyaannya, laut tuh gimana diukurnya? Betul. Jadi ini masih menjadi polemik tentunya. Kalau menurut kamu sendiri ya Sal, adanya pagar laut misterius ini kiranya dampak yang dirasakan bagi masyarakat apa sih menurutmu? Sebetulnya banyak sih dampaknya, ada dampak sosial Karida, kemudian ada dampak lingkungan. Yang pertama dampak lingkungan itu bisa merusak sedimen-sedimen laut. Kemudian dampak sosialnya itu bisa mempengaruhi keseharian masyarakat. Banyak sekali nelayan-nelayan yang memang mata pencahariannya melewati daerah sana, perairan sana yang dipagari ada pagar ya. Ada pagarnya itu. Maka dari itu kan menjadi polemik besar dari warga sekitar dan juga adanya pagar laut ini betul apa yang dibilang sama Karida bahwasanya sempat ada simpang siur karena menurut stakeholder sudah berkoordinasi dengan masyarakat, tetapi
dari masyarakat sendiri tidak pernah merasakan adanya koordinasi dari stakeholder atau pemerintah setempat, begitu. Nah, jadi sebenarnya ini kalau kita bahas siapa dalangnya, pemirsa, ini juga masih menjadi sebuah pertanyaan. Betul. Karena ini ibaratnya saling lempar, ya. Mungkin pemirsa juga mengikuti arus berita dari polemik ataupun teka-teki pagar misterius ini, ya. Kemudian juga kita masih menunggu, karena kan kemarin juga sempat ramai, apakah ini ada kaitannya dengan PIK 2, kemudian juga apakah ini ada kaitannya dengan PSN ataupun yang lainnya. Bahkan yang mengejutkannya, ini bahkan ada dari nelayannya sendiri, ya. Betul. Nah, ini sempat juga menyatakan bahwa itu ulah nelayan gitu. Nah, tapi kalau semisal pemirsa kemarin menyaksikan program Bincang hari ini, jadi kemarin tuh kita ngobrol juga sama Ombudsman, ya, Sal, dan itu membahas terkait dengan teka-teki adanya sertifikat HGB dan juga ini berkaitan dengan pagar laut misterius. Itu bisa ditonton untuk lebih lengkapnya, tapi ini akhirnya apa ya, kalau aku sendiri mungkin berharap semoga ini persoalannya cepat selesai, ya. Betul, amin sih. Amin, karena ada banyak sekali persoalan yang lebih urgent gitu ya, yang ini juga sangat diperlukan ataupun segera dituntaskan. Belum lagi yang terpenting, ini berbicara tentang kesejahteraan masyarakat. Betul. Menjadi tanggung jawab juga bagi pemerintah. Nah, baik. Dari berita mengenai pagar laut misterius, selanjutnya kita akan bergeser nih, Sal. Ke Jakarta ini juga ramai, ya, terkait dengan Glodok Plaza yang terjadi kebakaran hebat seperti itu. Nah, ini akhirnya ini mengutip dari beberapa sumber bahwa kan untuk insiden kejadian kebakaran ini terjadi pada pekan lalu, ya. Dan akhirnya ini dari properti ataupun dari pemilik muncul dan juga membuka suara. Kemudian pemirsa, perlu diketahui juga bahwasanya banyak sekali korban-korban yang memang masih banyak belum ditemukan, dan juga ada beberapa sumber yang mengatakan bahwasanya ada sebanyak 8 korban yang meninggal dunia dan juga 14 orang hilang. Nah, betul sekali. Memang ini kalau kita lihat juga, ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jakarta bersama sejumlah pihak masih terus melakukan pencarian korban hilang pasca kebakaran yang terjadi di Gedung Glodok Plaza Jakarta. Meski demikian, sebenarnya tadi juga ada beberapa korban yang sudah disampaikan oleh Salma, ini ada kesulitan. Jadi, ya, kita tahu bahwa ketika satu bangunan ini terjadi kebakaran, ini kan ringkih, ya, Sal, ya, dan juga pemirsa. Akhirnya ini perlu kehati-hatian ketika melakukan evakuasi seperti itu. Betul. Nah, belum lagi pemirsa, ya, ini juga diketahui bahwa memang kan yang terjadi itu kebakarannya di sekitar lantai 789, ya, seperti itu, lantai atas gitu. Yang memang akhirnya banyak orang juga yang terjebak seperti itu. Nah, kemudian juga belum lagi, Sal, baca nggak nih? Ini ramai juga gitu kan, ya, karena salah satu berdasarkan dari sumber, ya, ini di lantai 8 gitu kan. Ini ada ruang karaoke atau juga ini juga mungkin beberapa orang menyebutnya ini sebuah diskotik, dan di situ ternyata paling banyak korban. Betul. Salah satunya kalau kita lihat juga kan, kalau semisal di ruang karaoke gitu ada apa ya, ibaratnya kayak ruangannya kan didesain untuk kedap suara, ya. Betul. Ternyata itu tuh memantik apinya amat lebih besar. Betul banget. Akhirnya memang ada banyak korban yang ditemukan di situ dan beberapa korban juga masih hilang. Namun ini kita juga turut berduka seperti itu. Gregetnya nih, Sal, ini ada netizen gitu yang malah berkomentarnya nih tidak empati ataupun tidak simpati. Salah satunya menyatakan bahwa, ya, pantaslah kalau semisal ruang karaoke. Iya, di ruang karaoke meninggalnya atau seperti apa. Menurutmu sendiri gimana nih, Sal? Tanggapannya terkait hal apa ya, hal itu? Iya, terkait hal beberapa korban yang meninggal di ruang karaoke, sebetulnya ya kita sebagai manusia sebetulnya memang harus tetap empati. Betul, begitu ya, Karida. Harus. Terlepas mereka kejadiannya seperti apa atau mungkin musibahnya seperti apa. Betul. Ya kita harus sama-sama turut berduka cita atas kebakaran yang terjadi di Glodok ini, pemirsa. Betul sekali, dan ibaratnya ini, ya, kalau menurutku ini jangan pernah meng-underestimate siapapun sih. Betul. Ya, seperti itu, kita nggak pernah tahu, mungkin ya dari beberapa penuturan ada yang memang mau bertemu dengan temannya, ada yang memang cuman mau berbelanja ataupun hal-hal lainnya. Bahkan ini juga sempat diklarifikasi karena ada salah satu stasiun TV juga yang melakukan liputan secara eksklusif
gitu ya. Namun gitu, ia kan sambil berderai air mata gitu, dalam artian haru lah gitu. Kita juga nggak bisa membayangkan ya kalau kita ada di posisi seperti itu, tentunya akan ketakutan gitu kan, situasi mencekam gitu. Nah, lagi dan lagi malah netizen tuh berkomentar tidak layak atau dalam artian tidak usah berlebihan. Padahal itu hal yang amat sangat disayangkan sendiri. Kita berharap bahwa memang ini korban-korban yang masih hilang ini akan segera ditemukan. Kemudian juga para korban, kemudian para keluarga ya ini yang ditinggalkan ini dapat diberikan ketabahan. Tapi Karida, Gimana tuh? dengar-dengar sih katanya proses pencarian korban yang hilang dan juga yang meninggal beberapa waktu kemarin ketika kebakaran itu sekedengaran saya sih katanya itu diberhentikan karena proses pencariannya itu berkolaborasi atau mungkin bekerja sama dengan pihak Kapolsek. Betul. Begitu. Nah, dan juga selain dari pihak Kapolsek ada juga beberapa stakeholder yang memang ada terlibat atau mungkin Turut membantu. Ada BPBD diantaranya, kemudian ada Kapolsek dan juga Gulkarmat juga. Iya, Gulkarmat juga begitu. Betul. Pokoknya sebenarnya proses pencarian tentu ini juga dilakukan bukan hanya oleh BPBD saja, namun oleh berbagai pihak. Dan tentunya kalau kita sebagai masyarakat ya, karena kita juga tidak bisa turun ya, Betul. kita turut mendoakan yang terbaik. Nah, Salma dan juga pemirsa, kita akan break sejenak dan kita akan kembali sesaat lagi. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Pagi Seru, Sultan TV. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host